Saya Eka Setiawati akan menampilkan video peer teaching saya. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan Pertama LPTK Universitas Negeri Malang. Berikut video peer teaching saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan dengan cara berdoa. Silahkan, siapa yang mau memimpin berdoa? Mbak Uli, dipimpin berdoa. Oke, baik teman. Berdoa mulai. Ya. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Ruli sudah dipimpin berdoa hari ini ya. Semoga kita semua pelajaran hari ini lancar, kegiatannya dapat ilmu yang barokah ya anak-anak ya. Jadi Ibu akan mengecek kehadirannya dulu. Ini sepertinya saya memperhatikan semuanya masuk ya ini ya. Tidak ada yang absen ya. Rafael ada ya Rafael? Oh Rafael ada. Beliau terlambat tadi Bu. Membaca apa tidak? Tidak. Sudah. Kalau gitu hari ini kita sudah masuk pada materi apa? Mau belajar apa? Perdagangan Bu. Perdagangan itu adalah materi yang kapan anak-anak? Minggu kemarin Bu. Kemarin. Ya betul sekali Bu Vera. Mbak Ruli belum tepat ya. Mbak Vera sudah tepat jawabannya. Jadi anak-anak hari ini nanti kita akan mempelajari tentang penguatan ekonomi maritim di Indonesia. Namun sebelumnya, sebelum masuk ke materi itu, kira-kira anak-anak ada hubungannya apa tidak dengan perdagangan antar pulau, perdagangan internasional yang sebelumnya kita sudah pelajari? Coba. Ada. Oh iya. Hamdi, gimana Hamdi? Menurut kamu Hamdi? Ada berhubungan Bu. Hubungannya gimana? Hubungannya di mana? Hubungannya jual beli barang, ekspor impor barang Bu. Ekspor impor barang. Apa? Ulang pertanyaan nih baik. Bu. Jadi gini ya anak, perdagangan antar pulau. Sudah. Ada hubungan? Ya, perdagangan internasional. Ya, itu kan kemarin kita sudah mempelajari bahwa di Indonesia ini, negara kepulauan ini ya, perdagangan ini sangat pesat terjadi. Dan perdagangan di Indonesia ini terjadi begitu banyak ini di jalur kelautan. Nah, untuk strateginya seperti apa, itu nanti kita akan bahas di penguatan ekonomi maritim di Indonesia. Karena berhubungan dengan kelautan, seperti itu ya anak-anak. Apalagi kita ini tinggal di Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar mempunyai 47 pantai anak-anak. Ya, 47 pantai, banyak sekali. Jadi ini sangat perlu materi ini ya. Manfaatnya nanti kita tahu ini banyak ya. Adapun anak-anak, tujuan kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti kalian menyimak PowerPoint yang saya tampilkan, sehingga peserta didik atau kalian ini dapat menjelaskan pengertian ekonomi kelautan dengan benar. Lalu tujuan yang kedua, melalui kegiatan menyimak PowerPoint ini, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ekonomi kelautan dengan benar. Lalu, ketujuan yang ketiga, melalui kegiatan masih menyimak PowerPoint ekonomi maritim di Indonesia dengan cepat, ya. Dan yang terakhir, nanti setelah diskusi kelompok dengan menggunakan LKPD, peserta didik atau kalian itu dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang strategi kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia dengan percaya diri, ya. Nanti teknik penilaiannya Ibu menggunakan dua teknik. Teknik yang pertama itu menguji atau menilai kognitif kalian dengan kuis nanti di kegiatan akhir pembelajaran, lalu dengan hasil dari presentasi kalian itu nanti Ibu nilai. Jadi keaktifan kalian nanti itu juga akan dinilai. Seperti itu anak-anak. Ada pertanyaan? Baik, tidak ada? Baik, kalau tidak ada, jadi sekarang anak-anak kalian saya akan beri waktu ya
setiap 3 menitan lah untuk menyimak PowerPoint yang akan Ibu tampilkan. Jadi mohon simak dengan baik ya. Dicatat apa yang perlu, apa yang penting, karena di sini nantinya akan berhubungan dengan LKPD atau lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Udah nak. Sebelum membahas potensi ekonomi maritim, kalian perlu mengetahui apa sih ekonomi maritim itu. Ada yang tahu ekonomi maritim itu apa? Mungkin Vera tahu ekonomi maritim itu apa? Dicermati dengan setelah kalian lihat itu ada perbedaan atau tidak anak-anak pengertian ekonomi maritim dan kelautan? Ada Ibu. Perbedaan ada. Siapa yang mau menunjukkan perbedaannya? Nurfiana? Nurfiana mau menunjukkan? Kalau ekonomi kelautan itu hubungannya dengan sumber daya alam. Kalau ekonomi maritim itu hubungannya dengan kegiatan-kegiatan transportasi. Jadi bukan sumber daya alam. Kalau kelautan kan yang diambil ikannya, Bu. Tapi kalau maritim itu lautnya kita gunakan sebagai jasa transportasi. Apa benar begitu, Bu Eka? Kita lihat. Ya, kita lihat ya. Nah, ternyata jawabannya Mbak Ruli ini benar ya. Ternyata ekonomi maritim dan ekonomi kelautan itu berbeda. Tepuk tangan, beri aplaus yang meriah buat Mbak Ruli. Ya, terima kasih sudah memberikan pendapatnya ya. Nanti ini akan kalian kerjakan pada saat di LK nanti lebih penerapannya seperti apa nanti ada di LK. Baik. Jadi di sini kondisi maritim di Indonesia, di negara-negara ASEAN, ini ya pemirsa, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi ekonomi kelautan sangat besar. Namun sampai saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang tentang kelautan yang diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk mengatur pemanfaatan laut secara komprehensif. Besar dari PDB Indonesia yang hanya $1 triliun Amerika. Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia setiap tahun dapat dipertahankan 6% atau lebih. Kalian cermati hal penting apa yang kalian garis bawahi dari video tayangan tadi. Ada yang mau jawab? Afriani? Kaitannya dengan materi kita? Ya, silakan Yuyun. Oh iya. Ternyata potensi kelautan belum diolah dengan maksimal. Oke, bagus sekali ya. Untuk Rafael, silakan. Hampir sama. Betul sekali, terima kasih Yuyun, Rafael, 2 jempol ya, karena sudah berani menyampaikan pendapatnya. Jadi anak-anak, nanti ini akan kalian kerjakan di LKPD ya. Adapun LKPD yang kalian kerjakan nanti ya, dengan diskusi kelompok selama 15 menit ya, ini ya kegiatannya, lalu dijawab. Di sini sudah ada langkah-langkahnya ya, dijawab, didiskusikan dengan teman dari berbagai sumber yang ada kalian, buku tulis, dituliskan yang penting-penting, lalu didiskusikan dengan kelompok ya, lalu dituliskan dalam bentuk di LKPD tersebut, lalu dipresentasikan. Seperti itu. Lalu di sini sudah ada ya. Nah, anak-anak, sekarang saya akan bagi menjadi 5 kelompok ya. 5 kelompok ini kelompok A ya, ada 5 kelompok. Kelompok A absen 1, 3, 5, 7, 10 ya. Kelompok B dan sebagainya sampai dengan E. Lalu ini anak-anak, kelompok A mana? Ini ya kelompok A, ini lembar kerjanya ya, ini lembar kerjanya. Ini kelompok B, ini lembar kerjanya ya, sampai dengan kelompok E. Lalu anak-anak silakan kalian berdiskusi selama 15 menit
dengan temannya. Kalau ada yang kurang jelas silakan tanyakan ke saya. Lalu silakan langsung dituliskan. Nanti kita presentasi kelompok dengan waktu juga 15 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan. Saya jalan dulu ke kelompok A. Gimana? Ada kesulitan kelompok A dalam memahami LKPD? Lancar, Bu, lancar. Bagus, lancar ya, lancar jaya ini kelompok A. Saya ke kelompok B. Bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Waduh, Sri pinter sekali nih, tidak ada ya. Bagus. Kelompok C tidak ada? Tidak ada, Bu. Semuanya mau diajak diskusi. Ayo, memori ya. Setelah kalian menuliskan semuanya dari hasil diskusi kalian, silakan perwakilan dari kelompok A, dari Vera, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vera, waktunya dipercepat ya. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban tentang ekonomi maritim wisata bahari di Pantai Tambakrejo. Lalu bekerja sama dengan Biro Perjalanan. Itu ada yang ingin ditanyakan dengan dari kelompok lain. Baik. Terima kasih Vera. Saya mau ke kelompok B, C, D, E. Silakan ditanggapi. Apa ada yang mau ditanggapi? Silakan perwakilan dari kelompok B, Ruli, untuk menanggapi. Pada setempat dengan diperbolehkannya ikut berdagang gitu. Ya, sudah runut, sudah menjelaskan dengan bagus ya. Di sini saya memberikan Triana sudah senyum ya. Miss Riana, apakah bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Kita sudah belajar apa? Pengembangan ekonomi kemaritiman. Pengembangan strateginya, penguatan ekonomi maritim seperti apa yang ada 3 sektor tadi. Jadi baik anak-anak, sebelum kalian mengerjakan kuis, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang, Ibu. Bu. Kira-kira dapat manfaat apa tidak dari sebelum dengan yang sesudah? Oke, baik. Ini soalnya, kuisnya ada 5 soal ya. Nah, ini soalnya ada 5, sudah kalian lihat di grup WA itu sudah ada, dikerjakan, waktunya 5 menit dari sekarang. Nah, terima kasih sudah mengerjakan soalnya, kuisnya ya. Jadi nanti kalian pertemuan selanjutnya ini akan membahas tentang apa anak-anak? Sudah tahu materi berikutnya? Materi berikutnya adalah tentang penguatan ya agrikultur di Indonesia ya. Kalau tadi itu ekonomi maritim, berikutnya adalah agrikultur. Ini cocok juga dengan kita Kabupaten Blitar, ini banyak padinya. Nah, nanti seperti apa? Itu akan kita pelajari di materi berikutnya. Untuk itu, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat ya, dari yang kalian belum tahu menjadi tahu ya. Lalu kita sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, silahkan siapa yang mau memimpin berdoa? Nurfiana, silakan. Ya Bu, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap semangat ya anak-anak ya.